Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1236. Oke, kalau begitu aku akan menyusahkanmu. Pria kuat itu berkata dengan penuh terima kasih. Dia tahu bahwa metode Ye Yunfei sangat brilian, dan dengan adanya Ye Yunfei, dia pasti akan dapat memulihkan tubuhnya ke kekuatan puncaknya. Hu Miao, kamu mengendalikan kapal terbang. Ye Yunfei berkata kepada Hu Miao. Oke, Tuan. Hu Miao keluar dari menara hantu. Selama periode waktu ini, Hu Miao telah tinggal di menara hantu. Menurutnya, dia akan mengantarkan terobosan garis keturunan baru, jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pelatihan tertutup. Ye Yunfei masuk ke menara hantu, mengeluarkan sejumlah besar tumbuhan, ramuan, dan semua jenis harta alam dan duniawi, dan menumpuknya di sekujur tubuhnya, seperti puncak gunung. Ye Yunfei mengambil semua sumber daya yang diambil dari markas Zhengshuan Jiao belum lama ini. Sekte Zhengshuan memiliki 3 master yang telah memasuki alam Dao, tidak hanya sekte terkuat di Doujia Xinghai, tetapi juga memiliki reputasi tertentu di seluruh alam Changhuang. Secara alami, ia memiliki banyak properti, dan sekarang sebagian besar jatuh ke tangan Ye Yunfei, baik secara kuantitas maupun kualitas, sangat mengesankan. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga mengeluarkan sebagian dari akumulasi sebelumnya. Seharusnya lebih dari cukup. Ye Yunfei melihat harta yang menumpuk di sekujur tubuhnya, dan mengangguk. Selanjutnya, Ye Yunfei memulai alkimia. Huadan, Sudan. Saat Ye Yunfei terus menyempurnakan alkimia, berbagai pil terus dimasukkan ke dalam botol batu giok dan dilemparkan ke tanah di samping Ye Yunfei. 1 bulan kemudian, akhirnya, semua tumbuhan, ramuan, dan berbagai harta alam yang ditempatkan di sekitar Ye Yunfei dimurnikan menjadi berbagai ramuan. Tentang di sana, Ye Yunfei memilah pil yang telah dia sempurnakan, dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei memanggil pria kuat itu ke sisinya. Sekarang, aku akan membantumu mengatur ulang tubuhmu. Ye Yunfei berkata kepada pria kuat itu. Pil yang telah aku sempurnakan untukmu termasuk 3 jenis. Kategori pertama ditujukan khusus untuk tubuh Anda, meningkatkan kualitas tubuh Anda, menjadikan tubuh Anda lebih tangguh dan meningkatkan vitalitas Anda. Kategori kedua secara khusus ditujukan pada tendon dan meridian Anda, memperkuat dan memperluas meridian Anda, yang sama saja dengan meningkatkan bakat seni bela diri Anda. Kategori ketiga secara khusus ditujukan untuk tubuh jiwa Anda, meningkatkan kualitas tubuh jiwa Anda dan meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Sekarang, Anda mengambil ramuan jenis pertama untuk mengatur ulang tubuh Anda, dan Anda hanya mengikuti instruksi saya selama seluruh proses. Petik 2, kata Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei, aku sepenuhnya mendengarkanmu. Pria kuat itu menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai membimbing pria kuat itu tentang cara mengatur ulang tubuhnya selangkah demi selangkah. Saat itu, lelaki perkasa ini secara tidak sengaja mendapatkan sebuah buku kuno yang memperkenalkan cara memisahkan tubuh dan menyimpannya secara terpisah. Dalam buku kuno itu juga dijelaskan beberapa metode tentang cara menata kembali tubuh. Namun, tanpa bantuan Ye Yunfei, mengandalkan pria kuat ini untuk menjelajah sendiri, itu pasti tidak akan begitu mulus. Sebulan kemudian, tubuh fisik saya akhirnya berhasil ditata ulang. Petik 2, tawa hangat dari pria kuat itu terdengar di menara hantu. Ye Yunfei, terima kasih, aku selalu khawatir apakah tubuhku bisa digabungkan dengan sempurna lagi, tapi sekarang aku akhirnya lega. Tubuh saya setelah reorganisasi sama seperti sebelumnya, bahkan, karena meminum pil yang Anda saring, tubuh saya lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2, pria kuat itu mengepalkan tinjunya dengan erat, merasakan vitalitas yang melonjak di tubuhnya, dia sangat bersemangat. Selanjutnya, kamu mulai meminum obat pemurnian jenis kedua untuk memperkuat dan memperlebar meridian. Kata Ye Yunfei. Oke, pria kuat itu duduk bersila, dan di bawah bimbingan Ye Yunfei, dia mulai meminum obat penyulingan jenis kedua. Sebelum saya menyadarinya, 3 bulan telah berlalu di menara hantu. Pria berotot itu akhirnya mengambil semua pil jenis kedua dan menyempurnakannya. Meridianku memang lebih kuat dan lebih lebar dari sebelumnya. Ini berarti bakat seni bela diri saya lebih tinggi dari sebelumnya. Petik 2.
pria kuat itu sangat bersemangat. Oke, cepat dan ambil alkimia jenis ketiga, kata Ye Yunfei. Selanjutnya, lelaki kuat itu mulai mengambil alkimia jenis ketiga. Jenis ramuan ketiga dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas tubuh jiwa dan kekuatan jiwa, dan tidak lagi membutuhkan bimbingan Ye Yunfei. Di Menara Hantu, 1 bulan lagi berlalu. Haha, kekuatanku pulih sepenuhnya. Petik 2, pria kuat itu memandang ke langit dan tertawa. Ternyata kekuatanmu berada di tahap awal Dao Saping, kata Ye Yunfei. Master awal pembentuk Dao adalah salah satu master top di alam Changhuang. Di seluruh alam Changhuang, tidak banyak master di alam pembentuk Dao. Ya, kekuatan saya saat itu berada di tahap awal alam pembentuk Dao. Saya sudah berada di ambang menerobos ke tahap tengah alam pembentuk Dao. Akibatnya, ketika saya mundur dan mengenai alam, wakil kepala Aula Luotian berkolusi dengan beberapa tetua dan mendobraknya tiba-tiba. Di ruang rahasia saya, mereka melancarkan serangan mendadak pada saya, melukai saya dengan parah, dan memaksa saya melarikan diri karena malu. Pria kuat itu mengertakkan gigi dengan kebencian saat mengingat masa lalu. LV Wutian, tunggu saja, aku akan segera kembali untuk menyelesaikan akun denganmu, hari-hari baikmu akan segera berakhir. Pria kuat itu mengucapkan kata demi kata. Kekuatan macam apa Lu Wutian itu? Tanya Ye Yunfei. Tahun itu adalah kekuatan tahap akhir memasuki negara Dao. Namun, bakat Lu Wutian sangat jahat, belum lagi dia dapat memiliki banyak sumber daya kultivasi setelah dia menjadi penguasa kuil, dan sekarang dia pasti telah menembus alam Tao. Petik 2, orang kuat itu menjawab, ngomong-ngomong, namaku Sangguan Han. Saya pikir saat itu, nama saya, Sangguan Han, cukup kuat untuk mengguncang seluruh alam Changhuang sekarang setelah bertahun-tahun berlalu. Pasti ada sangat sedikit orang di alam Changhuang yang masih mengingat saya. Petik 2, pria kuat itu menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya dia memberitahu Ye Yunfei namanya. Oke, Ye Yunfei, aku akan kembali ke kuil sekarang, membalas dendam dari Lu Wutian, dan mengambil kembali milikku. Sangguan Han menatap Ye Yunfei dan berkata, tunggu, sekarang seluruh alam Changhuang dalam perang tanpa akhir, dan ada penyerbu di mana-mana. Saya pikir kita harus berurusan dengan penyerbu itu terlebih dahulu. Anda bisa membalas dendam nanti. Sekarang setelah Anda memulihkan kekuatan Anda dapat kembali untuk membalas dendam kapanpun Anda mau, tidak perlu terburu-buru. Masih penting untuk fokus pada situasi keseluruhan, dan pertama-tama selesaikan krisis yang dihadapi alam Changhuang kita. Petik 2, pada saat ini, lelaki tua berbaju abu-abu itu tiba-tiba muncul dan berbicara. Sangguan Han terkejut ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia tahu bahwa lelaki tua berpakaian abu-abu di depannya adalah seorang senior tua yang tersisa dari zaman kuno, meskipun kekuatannya hanya pada tahap akhir Dao Realem, senioritasnya sangat tinggi. Lebih penting lagi, Ye Yunfei sangat menghormati lelaki tua berpakaian abu-abu ini. Oleh karena itu, Sangguan Han tidak berani membantah sesuka hati. Keluhan pribadi dapat ditunda, situasi di alam Changhuang serius dan tidak perlu ditunda. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata lagi. Orang tua itu benar. Baiklah, mari kita tangani para penyusup terlebih dahulu. Saat waktunya tepat, kami akan menemanimu kembali ke kuil dan membalas dendam pada Lu Wutian. Jangan khawatir, ketika waktunya tiba, aku, Dabing, dan senior akan pergi bersama. Dan saya masih memiliki sekelompok besar bawahan, yang pasti akan dapat membantu Anda mendapatkan kembali penguasa kuil saat itu. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak, menatap Sangguan Han dan berkata, bagus, senior, saya mendengarkan Anda, tangani penjajah itu dulu. Setelah penyerbu dilenyapkan dan alam Changhuang damai, saya akan kembali ke kuil untuk menyelesaikan perhitungan dengan Lu Wutian. Petik 2, Sangguan Han berpikir sejenak, lalu mengangguk berat. Bab 1237. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Sangguan Han menatap Ye Yunfei dan bertanya, bangun pasukan dan nyatakan perang secara resmi terhadap penjajah. Bagaimana dengan ini? Mari kita kembali ke Xiang Xinghai dulu. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Ye Yunfei mengeluarkan kapal terbang hijau, dan dengan lelaki tua berbaju abu-abu, Sangguan Han memasuki kapal terbang dan menuju ke Xiang Xinghai. Setelah setengah hari, kapal terbang hijau mulai mendekati Xiang Xinghai. Tiba-tiba, wajah Ye Yunfei berubah,
dan dia mengeluarkan slip giok kurir dari tubuhnya. Para penyusup itu telah datang ke Laut Bintang Matahari Ungu lagi. Setelah membaca slip batu giok, Ye Yunfei menerima pesan, dan berkata dengan suara yang dalam. Mereka datang ke pintu saya seperti yang saya inginkan. Sangguan Han mencibir. Segera, kapal terbang itu memasuki Laut Bintang Matahari Ungu. Raungan besar energi datang dari langit berbintang di kejauhan, serta suara bentrok senjata seperti pedang, teriakan pembunuhan, dan jeritan. Di sana, Ye Yunfei mengemudikan kapal terbang ke arah itu. Segera, Ye Yunfei melihat bahwa di langit berbintang di depan, dua pasukan bertempur dengan sengit. Satu sisi adalah tentara Xiang Xinghai, dan sisi lainnya adalah tentara penjajah. Membunuh, berkelahi dengan penjajah ini. Petik 2. Pasukan Xiang Xinghai dibagi menjadi lebih dari selusin kelompok orang, dan setiap kelompok orang membentuk formasi pertempuran iblis surgawi, bertarung secara kolektif, masing-masing dengan semangat juang yang tinggi. Saya melihat bahwa di atas masing-masing formasi pertempuran iblis, muncul hantu iblis dengan aura iblis, memegang dua kapak raksasa, dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Pasukan penyerbu, seperti air pasang, mengepung di sekitar formasi pertempuran iblis surgawi ini, meluncurkan gelombang demi gelombang serangan. Pertempuran itu sengit, dengan pasukan di kedua sisi menyerang dengan putus asa. Awalnya, kekuatan pasukan Xiang Xinghai jauh lebih rendah dari pasukan penjajah ini, tetapi kekuatan formasi pertempuran iblis surgawi begitu kuat sehingga pasukan Xiang Xinghai telah mendukung mereka sampai sekarang. Adapun Liu Deming dan Mao Wanli, mereka dikelilingi oleh 5 master pada tahap awal Dao Realm, dan situasinya sangat buruk. Tidak lama kemudian keduanya menerobos ke alam Tao, dan alam spiritual mereka sendiri tidak cukup stabil, dan sekarang mereka dikepung oleh 5 penguasa alam Tao, mereka sama sekali bukan lawan. Saat menyerang, 5 master di ranah Tao mengejek dan menggoda Liu Deming dan Mao Wanli, seperti kucing bermain dengan tikus. Saya tidak dapat membayangkan bahwa Xinghai sekecil itu memiliki susunan pertempuran yang begitu cemerlang. Tidak heran terakhir kali kami mengirim pasukan, seluruh pasukan musnah. Petik 2. Di langit berbintang, seorang lelaki tua berpenampilan biasa, dengan tangan terlipat di lengan bajunya, memandang medan perang dengan acuh tak acuh, dan berkata, orang tua ini adalah pemimpin pasukan penyerbu ini, seorang master Tao tahap akhir. Di samping lelaki tua ini, ada 4 master lain yang telah memasuki alam Dao. Kali ini, untuk menghadapi Xiang Xinghai, total 10 master alam Tao datang. Karena, terakhir kali pasukan yang datang untuk menyerang Xiang Xinghai musnah, benar-benar membuat marah para penjajah ini. Oke, berhentilah bermain, bunuh kedua orang ini dengan cepat, lalu tangani formasi pertempuran itu. Pria tua itu berkata dengan dingin. Oke, bunuh 2 orang ini. 5 tuan yang mengepung Liu Deming dan Mao Wanli menjawab serempak, siap membunuh mereka. Saat ini, bergemuruh, telapak tangan besar melintas di langit, terus membesar, dan memegang salah satu master di tahap awal Taoisme di telapak tangannya, dan mengguncangnya dengan ringan, mengguncang tahap awal Taoisme menjadi lumpuh tak bergerak di tempat. Kemudian, seperti kilat, telapak tangan raksasa ini meraih salah satu dari mereka dan mengubah 4 master tahap awal lainnya menjadi lumpuh. Apa yang telah terjadi? Liu Deming dan Mao Wanli tertegun di sana. Siapa ini? Orang tua yang memimpin dan 4 master lainnya di alam Tao terkejut dan marah saat melihat pemandangan ini. Kemudian, mereka melihat seorang pemuda berjalan dengan tangan di belakang, diikuti oleh seorang lelaki tua, 2 lelaki kuat, dan seorang lelaki aneh berlumuran darah kental. Itu adalah Ye Yunfei, pria tua berpakaian abu-abu, Sangguan Han, Ice Demon dan Klon Darah. Sangguan Han yang baru saja bergerak. Sangguan Han telah pulih ke kekuatan tahap awal Dao Saping, dan terlalu sederhana untuk menangani 5 tahap awal Dao ini, tidak ada bedanya dengan membunuh 5 lalat. Memanggil, avatar klan darah berubah menjadi cahaya darah, dan langsung bergegas ke 5 Taois tahap awal yang tidak bergerak, dengan lambaian tangannya, darah di tubuh 5 orang itu menembus pembuluh darah dan keluar dari tubuh. Klon vampir membuka mulutnya dan menyedot semua darah ke perutnya. Itu Tuan Istana Ye. Semuanya, kita tidak perlu takut, Palace Master Ye kembali untuk menyelamatkan kita. Petik 2. Ketika Liu Deming dan Mao Wanli melihat Ye Yunfei, mereka segera mengangkat semangat mereka dan meraung bersamaan. Tuan Istana Ye kembali. Segera, semua orang di Xiang Xinghai berteriak dengan liar, masing-masing dari mereka tersipu kegirangan seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam.
Kamu adalah Ye Yunfei. Orang tua yang dipimpin oleh pasukan penyusup dan 4 master lainnya di alam Dao juga mengenali Ye Yunfei dan meraung dengan marah. Ya, ini aku, Ye Yunfei berkata dengan ringan. Dabing, bunuh semua penyerbu ini. Ye Yunfei menunjuk ke arah para penyerbu dan berkata, bagus. Setan es mengangguk, bergemuruh. Saat berikutnya, Ice Demon mulai memulihkan tubuhnya, dan tubuhnya terus naik. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi raksasa berambut putih lebih dari 100 meter, memegang tongkat kayu putih tebal lebih dari 10 meter panjang di tangannya, yang sangat berdampak secara visual. Bergemuruh, setan es melambaikan tongkat kayu besar dan bergegas menuju pasukan penjajah kemanapun dia lewat. Langit berbintang terguncang hebat, seperti kereta baja. Bang bang bang, kemanapun tongkat besar iblis es pergi, kuda-kuda penyusup itu seperti lecet yang rapuh, yang bisa pecah dengan tusukan, dan semuanya terguncang menjadi kabut darah. Dabing, hati-hati, jangan merusaknya terlalu parah, avatarku masih akan menghisap darah. Ye Yunfei mengerutkan kening, kekuatan penghancur Ice Demon terlalu kuat, dan orang-orang yang dibunuh olehnya, belum lagi dagingnya, hanya memiliki sedikit tulang utuh. Oke, aku akan mencoba untuk berhati-hati. Setan es mengangguk, klon vampir bergegas ke medan perang, menghisap darah sambil memburu para penyerbu. Selama periode waktu ini, avatar vampir menyedot banyak darah, dan kekuatannya terus meningkat, dan itu sudah mendekati kekuatan tahap tengah memasuki alam Dao. Apalagi kekuatan tempur klon darah itu aneh, terutama kemampuan memanggil dan mengendalikan darah. Prajurit manusia dengan level yang sama tidak ada tandingannya sama sekali. Humiao, Huang Lao, ulat naga bertanduk emas, kalian semua pergi untuk menempa. Akan ada banyak pertempuran di masa depan, kalian dapat mengambil kesempatan ini untuk berlatih, meningkatkan kekuatan tempur kalian, dan memperkuat latar belakang kalian. Kata Ye Yunfei melalui transmisi suara. Oke, Humiao, Huang Chang, dan ulat naga tanduk emas muncul pada saat yang sama, bergegas ke medan perang, dan mulai membunuh. Meski ketiganya untuk sementara mampu membuka lubang, kekuatan bertarung mereka sangat aneh dan kecepatan mereka sangat cepat sehingga penyusup itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ho ho, Humiao menggunakan ilusi satu demi satu untuk menciptakan ilusi satu demi satu, menyebabkan sejumlah besar penyerbu jatuh ke dalam ilusi aneh dan berdiri di sana dengan hampa, membiarkan mereka dibantai. Huang Chang melepaskan awan kabut hantu yang besar, menutupi langit berbintang yang besar. Para penyusup yang terperangkap dalam kabut hantu melihat roh jahat yang tak berujung bergegas ke arah mereka, dan terus berteriak ketakutan. Ulat sutra naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya keemasan, terus-menerus melintasi ruang, kadang-kadang muncul dan menghilang, tidak ada yang bisa menangkap lintasannya sama sekali. Metode serangan ulat naga bertanduk emas juga sangat sederhana. Langsung melewati tubuh, menembus tubuh lawan. Teman-teman, tunggu apa lagi? Lakukan. Petik 2. Mengetahui bahwa Humiao dan yang lainnya pasti milik Ye Yunfei, Liu Deming dan Mao Wanli berteriak, lalu memimpin pasukan Xiang Xinghai untuk membentuk formasi pertempuran iblis surgawi, menyerang pasukan penyerbu dengan seluruh kekuatan mereka. Tiba-tiba, pasukan penjajah dikalahkan dan menderita kerugian besar. Sialan, bunuh Ye Yunfei dulu, lalu tangani yang lain. Orang tua yang dipimpin oleh pasukan penyusup tidak bisa menahan amarah ketika dia melihat pasukannya dibantai dengan gila-gilaan, dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan 4 tuan lainnya di alam Dao. Apakah kamu pikir aku pajangan? Sangguan Han mencibir dan memukulnya. Ledakan, cetakan kepalan besar muncul, dikelilingi oleh bintang-bintang besar, bergemuruh dan berputar, mendorongnya ke depan. Tidak baik, Anda adalah Master Dao Saping Realem. Petik 2. Orang tua itu akhirnya mengenali Sangguan Han sebagai master pembentuk Dao. Wajahnya berubah drastis ketakutan, dan dia memanggil. Berjalan, semuanya, segera pergi. Petik 2. Orang tua itu tahu bahwa pihaknya tidak bisa menjadi lawan. Terlambat, Sangguan Han mencibir, dan mengejarnya dalam 1 langkah. Setelah beberapa langkah, dia membunuh lelaki tua itu dan 4 tuan lainnya yang telah memasuki alam Dao. Setelah beberapa saat, pasukan penyusup ini musnah. Mulai sekarang, bentuk pasukan Qing Yun dan secara resmi nyatakan perang terhadap penjajah. Juga, sebarkan berita ini dan sambut semua Xinghai untuk bergabung dengan tentara Qing Yun dan bersama-sama menangani penjajah. Petik 2. Ye Yunfei memandang Liu Deming dan Mao Wanli, dan berkata dengan suara yang dalam.
Tuan Ye, kami mengerti. Liu Deming dan Mao Wanli terhibur dan menjawab serempak. Bab 1238. Tuan Istana Ye, saya ingin melaporkan kepada Anda situasi saat ini di alam Changhuang. Liu Deming ragu sejenak, dan berkata pada Ye Yunfei, "Oke, ayo kita bicara." Ye Yunfei mengangguk. Saat ini, setengah dari lautan bintang di alam Changhuang telah dikuasai oleh penjajah. 3 negara adidaya Bulaoshan, tempat suci, dan Istana Bulan secara pribadi maju dan mengorganisir aliansi Changhuang, mengumpulkan lusinan orang dari kekuatan besar untuk menghadapi pasukan penjajah secara langsung. Ada banyak orang dari Qinghai yang akan bergabung dengan aliansi Changhuang satu demi satu. Petik 2, kata Liu Deming, kamu bisa mengirim seseorang untuk menyebarkan berita. Adapun berapa banyak Qinghai yang akan datang untuk bergabung dengan pasukan Qingyun kita, itu tidak penting. Kata Ye Yunfei. Ye Yunfei mengerti apa maksud Liu Deming. Dia khawatir semua bintang dan kekuatan di alam Changhuang akan bergabung dengan aliansi Changhuang. Bahkan jika berita pembentukan tentara Qingyun menyebar, mungkin tidak akan ada orang dari bintang dan kekuatan datang. Berlindung, sebenarnya, tim kita saat ini sudah cukup, kata Ye Yunfei. Tuan Ye, saya mengerti. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, Liu Deming mengangguk berat. Sehari kemudian, sebuah berita dengan cepat menyebar ke seluruh alam Changhuang. Tentara Istana Qingyun secara resmi dibentuk, semua Qinghai dan pasukan dipersilakan untuk bergabung, dan bersama-sama menangani penjajah. Dikatakan bahwa pemimpin pasukan Qingyun ini adalah Ye Yunfei, penguasa Istana Qingyun. Yang disebut tentara Qingyun sebenarnya adalah tentara Istana Qingyun. Petik 2, meskipun Ye Yunfei terkenal di alam Changhuang kita, dikatakan bahwa dia berbakat dan kuat, dan ada juga master misterius di Istana Qingyun, yang dapat dianggap sebagai kekuatan yang relatif kuat. Tapi dengan kekuatan Istana Qingyun, terlalu percaya diri untuk membentuk pasukan besar untuk melawan penjajah. Di alam Changhuang kita, hanya 3 negara adidaya utama dan 3 lautan bintang pusat besar yang memiliki kekuatan untuk melawan penjajah dari alam lain. Petik 2, tentara Qingyun ini secara resmi menyatakan perang terhadap penjajah, dan diperkirakan mereka akan segera menjadi sasaran penjajah dan mengirim pasukan besar untuk menaklukkan. Tentara Qingyun ini sangat umum, cepat atau lambat tidak akan berakhir dengan baik. Petik 2, setelah berita itu menyebar, para prajurit di seluruh alam Changhuang membicarakannya. Itu anak Ye Yunfei lagi. Laut bintang biru langit, bintang biru langit. Planet biru ini telah menjadi markas pasukan penjajah. Di atas bintang biru langit, di sebuah kota besar, Yue Mo, raja dari Sekte Void, tidak bisa menahan amarahnya setelah menerima berita tentang pasukan Qingyun. Segera kirim seseorang untuk menanyakan tentang situasi pasukan Qingyun. Saat waktunya tepat, ayo hancurkan pasukan Qingyun ini dan bunuh Ye Yunfei. Petik 2, Yue Mo berkata dengan dingin, Master Sekte Yue, pasukan yang kami kirim ke Tianluo Qinghai seharusnya sudah tiba saat ini. Ketika tentara kita menangkap semua orang di Istana Qingyun dan menggunakan mereka untuk memeras Ye Yunfei, diperkirakan Ye Yunfei akan patuh saat dia tiba. Saya menemukan bahwa orang tua Ye Yunfei ada di Istana Qingyun. Petik 2, seorang pria parubaya di sebelahnya berbicara. Yah, akan lebih baik bagi orang-orang kita untuk membawa kembali orang tua Ye Yunfei. Saat itu, akan lebih mudah berurusan dengan Ye Yunfei. Yue Mo mengangguk dan berkata, Siang Qinghai, setelah berita pembentukan pasukan Qingyun menyebar, hanya 1 orang Qinghai yang datang ke Siang Qinghai. Itulah orang-orang Yuexiu Qinghai. Tuan Ye, tim Yuexiu Qinghai kami ada di sini untuk melapor. Seorang pria tua berambut putih datang ke Ye Yunfei bersama sekelompok pria dari Yuexiu Qinghai. Pria tua berambut putih ini adalah Gao Hui, pemimpin Yuexiu Qinghai. Dengan bantuan Ye Yunfei belum lama ini, dia telah menerobos dan menjadi penguasa Dao Realm. Kalian bertiga bertanggung jawab untuk menggabungkan 2 lautan bintang Xiang Qinghai dan Yuexiu Qinghai menjadi pasukan besar, dan berlatih formasi pertempuran iblis surgawi bersama. Ye Yunfei melirik Liu Deming, Mao Wanli dan Gao Hui satu persatu. Ya, ketiganya menjawab serempak. Ye Yunfei menyelamatkan Xiang Qinghai dan Yuexiu Qinghai, dan membiarkan mereka bertiga menerobos dan menjadi guru Tao. Ketiganya telah memutuskan untuk mengikuti Ye Yunfei. Juga, kirim seseorang untuk menanyakan dan membuat daftar lautan bintang yang telah diduduki oleh penjajah.
Tentara King Yun kita akan menemukannya satu persatu dan membebaskan semua lautan bintang ini. Kata Ye Yunfei. Tuan Ye, saya mengerti. Liu Deming menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan menjawab. Dia tahu bahwa jika pasukan King Yun benar-benar membebaskan semua lautan bintang yang ditempati oleh penjajah, itu pasti akan menjadi peristiwa besar yang mengejutkan seluruh alam Changhuang. Kami akan mengikuti Tuan Ye Gong untuk melakukan hal-hal hebat. Liu Deming, Mao Wanli, dan Gao Hui semuanya diam-diam mengirimkan suara satu sama lain, dan mereka semua merasakan darah mereka mendidih. Mereka bertiga semua tahu bahwa Ye Yunfei memiliki kekuatan seperti itu, dan dia tidak hanya berbicara besar. Orang tua berpakaian abu-abu, iblis es, klon darah, terutama Sang Tuan Han, masing-masing dapat dengan mudah membunuh master yang telah memasuki alam Dao. Bahkan Ye Yunfei sendiri memiliki kekuatan untuk melawan master di alam Dao. Pada saat yang sama, pasukan penyusup datang ke arah Tian Luo Xinghai dengan agresif. Berbagai kekuatan di Tian Luo Xinghai telah menerima berita tersebut. Tian Luo Xinghai hanyalah lautan bintang yang jauh, lemah dan lemah, sama sekali bukan tandingan pasukan penyerbu ini. Jadi orang-orang dari hampir setiap planet dan setiap kekuatan melarikan diri sebelumnya. Beberapa orang memulai perjalanan panjang, bersiap untuk bergabung dengan aliansi Changhuang. Pergi ke Xuanhuang Starfield, ada istana King Yun. Ada juga sejumlah besar orang dari planet dan kekuatan menuju lapangan bintang Xuanhuang. Istana King Yun sekarang menjadi kekuatan paling kuat di Tian Luo Xinghai, dan belum lama ini, seorang guru misterius muncul di istana King Yun, membunuh puluhan guru Tao dalam satu gerakan, menyebabkan sensasi di seluruh alam Changhuang. Oleh karena itu, di mata banyak kekuatan di Tian Luo Xinghai, kekuatan istana King Yun sudah dapat dibandingkan dengan 3 pusat Xinghai. Segera, sekelompok orang datang ke markas istana King Yun dan mendirikan kemah. Pada saat yang sama, pejabat tinggi dari berbagai pasukan datang ke gerbang markas istana King Yun dengan hadiah yang murah hati secara langsung, ingin memasuki istana King Yun untuk bertemu Ye Yunfei. Mereka tidak tahu bahwa Ye Yunfei tidak lagi berada di markas istana King Yun. Karena semakin banyak orang datang, markas besar istana King Yun penuh sesak dengan orang-orang, dan kam-kam bermunculan satu persatu, seperti jamur, di seluruh pegunungan dan dataran. Saat ini, pasukan penyerbu telah memasuki Tian Luo Xinghai, langsung ke Xuanhuang Starfield dan tangani istana King Yun. Pemimpin, seorang lelaki tua berbaju hitam, melambaikan tangannya dan memerintahkan pasukan, berbaris ke arah lapangan bintang Xuanhuang. Tentu saja, lautan bintang yang ditemui di sepanjang jalan semuanya ditempati oleh pasukan penjajah ini. Akhirnya, pasukan penyerbu ini datang ke wilayah bintang Xuanhuang dan memasuki wilayah hutan belantara utara. Laporan, di depan adalah markas istana King Yun. Petik 2, seorang mata-mata kembali untuk melapor kepada lelaki tua berbaju hitam itu. Tentara penjajah akan datang. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitar markas istana King Yun juga menerima berita tersebut, dan mereka semua panik. Bisakah istana King Yun menangani pasukan penyerbu ini? Banyak prajurit sangat khawatir. Sekarang keselamatan kita bergantung sepenuhnya pada istana King Yun. Jika istana King Yun tidak tahan melawan gerombolan penyerbu ini, semuanya akan berakhir bagi kita. Petik 2, banyak orang berkata dengan gentar. Saat ini, markas istana King Yun juga menerima kabar kedatangan tentara penjajah. Pasukan tingkat tinggi dan utama istana King Yun telah berkumpul bersama untuk waktu yang lama, siap menghadapi musuh. Tuan, apakah Anda sudah menguasai metode memanipulasi 2 tempat berbahaya yang ditinggalkan oleh Tuan Istana Ye? Cuji bertanya pada pemimpin Houtu. Jangan khawatir, semuanya, aku sudah bisa mengendalikan 2 tempat berbahaya ini. Namun, saya khawatir bahkan 2 tempat berbahaya ini mungkin tidak dapat melawan pasukan penjajah. Petik 2, kata pemimpin tanah yang tebal. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengirim pesan ke hutan binatang surgawi. Selama kita bisa mendukung kedatangan senior itu, tidak perlu takut. Saya percaya bahwa senior akan dapat menangani pasukan penjajah ini. Petik 2, kata Cuji. Itu bagus. Ketika pejabat tingkat tinggi lainnya mendengar Cuji menyebut senior dari hutan binatang surgawi, semangat mereka terangkat. Terakhir kali, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, senior itu dengan mudah memusnahkan puluhan guru Tao dan 8 orang kuat hanya dengan beberapa gerakan. Ini seperti memukul sekelompok lalat. Di mata semua orang di istana King Yun,
pria parubaya di hutan binatang surgawi itu seperti dewa. Saat ini, pasukan penyerbu datang ke markas besar Istana King Yun. Hei, ternyata ada begitu banyak orang yang berkumpul di sini di Qinghai, yang sangat bagus, hanya untuk menangkap mereka semua sekaligus. Petik 2. Pria tua berbaju hitam di kepala keluar semakin banyak, matanya yang dingin mengamati orang-orang di sekitar markas Istana King Yun, dan berkata sambil mencibir. Tuan Ye, mari kita masuk, para penyerbu itu datang. Tuan Istana Ye, selamatkan kami. Petik 2. Mereka yang berkumpul di sekitar Istana King Yun, melihat pasukan penyerbu yang mengancam, sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas, dan mereka semua berlari ke gerbang gunung Istana King Yun, meminta bantuan. Apa yang harus dilakukan? Menghadapi pemandangan ini, semua pejabat senior Istana King Yun sedikit tercengang. Yah, biarkan mereka memasuki zona antara bahaya pertama dan bahaya kedua. Mereka tidak dapat sepenuhnya diizinkan memasuki markas kami untuk mencegah mata-mata. Petik 2. Cuji berpikir sejenak dan berkata, yah, bagaimanapun juga, mereka juga orang-orang dari Tianluo Qinghai, dan mereka datang ke Istana King Yun untuk mencari perlindungan. Setelah beberapa saat, Yang Tianhu juga mengangguk setuju. Para pejabat tinggi lainnya juga mengangguk. Oleh karena itu, Cuji memerintahkan untuk membuka gerbang gunung dan membiarkan orang-orang dari Tianluo Qinghai memasuki area antara tempat berbahaya pertama dan tempat berbahaya kedua. Bergemuruh, tempat-tempat berbahaya dari kepala terpenggal Liu Shen dan Sangui diaktifkan pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, semua formasi lain dan berbagai formasi kecil juga diaktifkan. Seluruh markas Istana King Yun memancarkan aura, sengit yang mengepul, dan cuacanya menakutkan. Tanpa diduga, sebenarnya ada dua tempat berbahaya di markas Istana King Yun. Aneh, mungkinkah masih ada tuan tanah di dunia ini? Pria tua berbaju hitam itu mengukurnya sejenak, lalu berkata dengan cemberut. Hanya saja dua tempat berbahaya itu masih belum mampu menahan langkah pasukan kita. Menyerang. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu mencibir, melambaikan tangannya, dan berteriak keras. Segera, pasukan penjajah ini melancarkan serangan kekerasan. Tentara penyerbu ini memiliki total 70 atau 80 master di alam Tao, dan hampir beberapa ribu master di alam Star Gathering. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Setelah beberapa jam bergemuruh, Liu Shen terluar hampir dilanggar. Tuan Ye, tolong, mari kita masuk. Orang-orang di Tianluo Qinghai ketakutan dan berteriak minta tolong. Biarkan mereka masuk, kata Cuji sambil menghela nafas. Oleh karena itu, akhir-akhir ini orang-orang Luo Qinghai memasuki tempat berbahaya di mana ketiga hantu itu dibunuh dan bersembunyi. Namun, di bawah komando lelaki tua berbaju hitam, pasukan penjajah mulai menyerang tempat berbahaya di mana ketiga hantu itu kehilangan akal lagi. Setengah hari kemudian, bergemuruh, ketiga hantu itu hampir dikalahkan. Halo bosku, di sini gua ada tas ransel Tommy. Pasti udah pada tahu lah ya, tas Tommy. Nah ini tas ransel, cowok atau cewek bisa nih. Ini bagus banget, unik, bisa ditenteng, bisa dijadikan ransel, tinggal tarik begini ke bawah. Nah, keren. Tuh, mantap ya. Penampilannya, it's number one lah. Ya kan? Nah di dalamnya itu dia ada model kayak semacam bukannya itu dia ada nggak langsung ini, dia ada model serutnya lagi. Tuh. Di dalamnya juga ada tag ya. Pokoknya is the best lah. Bagi ada yang berminat, linknya saya simpan di deskripsi ya. Oke, thank you. Let's go. Bab 1239. Senior dari hutan binatang surgawi ada di sini. Di markas Istana King Yun, semua anggota Istana King Yun menarik napas lega saat melihat pria parubaya ini muncul. Siapa dia? Orang-orang di Tianluo Qinghai tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang ketika mereka melihat seseorang berani menghentikan pasukan penyerbu seorang diri. Mungkinkah dia adalah penguasa Istana King Yun yang legendaris dan misterius? Jika demikian, mungkin kita sudah diselamatkan. Petik 2. Beberapa orang tiba-tiba teringat akan legenda tersebut, dan beberapa harapan tiba-tiba muncul dalam suasana hati mereka yang sudah putus asa. Berhenti. Melihat pria yang muncul tiba-tiba,
pria tua berbaju hitam itu tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikan pasukan di belakangnya. Entah kenapa, pria parubaya di depannya membuatnya sangat ketakutan. Pria parubaya berdiri di sana dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia merasa mengendalikan segalanya, seolah-olah dia adalah langit, dia adalah bumi, dan bahkan seluruh dunia tidak dapat menampungnya. Yang mulia dari istana King Yun, pria tua berbaju hitam itu bertanya dengan suara yang dalam. Dengan tangan di belakang punggung, pria parubaya itu diam-diam memandangi pasukan penyusup di depannya dengan mata acuh tak acuh, tanpa emosi. Ekspresi seperti ini seperti naga 9 hari di langit, menatap sekelompok semut di bawah tanah. Yang mulia, saya bertanya kepada Anda. Pria tua berbaju hitam itu sedikit marah. Pria parubaya itu masih tidak mengatakan sepatah kata pun, matanya dingin dan acuh tak acuh, seolah semua yang ada di depannya tidak jatuh ke matanya. Saya tahu bahwa yang mulia pasti sangat kuat, tetapi tidak mungkin bagi satu orang saja untuk menghentikan pasukan kita maju. Saya menyarankan yang mulia untuk... Pria tua berbaju hitam itu kesal dengan sikap acuh tak acuh pria parubaya itu, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata. Saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba menatapnya, dan kedua tatapannya runtuh seperti dua gunung yang tak terlihat, tanpa diduga menekan ruang pria tua berpakaian hitam itu ke dalam celah ruang gelap. Begitu lelaki tua berpakaian hitam itu tenggelam, dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia sangat tertekan. Bagaimana bisa? Pria tua berbaju hitam itu ketakutan, dia menyadari bahwa pria parubaya di depannya lebih kuat dari nenek moyang mereka dari Sekte Void. Karena, bahkan leluhur Void Sekte tidak dapat melakukannya, tekan saja dia dengan matanya. Mati, pria parubaya itu berkata dengan ringan. Kemudian, pria parubaya itu mengulurkan telapak tangan kanannya, memperbesarnya terus-menerus, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi telapak tangan raksasa yang membentang di langit, seperti batu kilangan besar, dan menamparkan lelaki tua berbaju hitam itu terlebih dahulu. Tidak, pria tua berbaju hitam itu merasa seolah-olah gunung dewa jatuh dari langit, dan dia berteriak ngeri. Engah, saat berikutnya, di bawah mata semua orang yang tidak percaya, lelaki tua berbaju hitam itu ditampar seperti lalat di telapak tangan lelaki parubaya itu menjadi genangan daging, meneteskan keringat. Seorang master di alam Dao tahap akhir langsung terbunuh seperti ini. Bergemuruh, pria parubaya itu mengulurkan telapak tangannya yang besar dan menamparkan penyusup lainnya. Melarikan diri, ketika penyusup lainnya melihat lelaki tua berbaju hitam itu ditampar sampai mati, mereka sudah ketakutan, dan mereka berbalik dan melarikan diri satu persatu. Namun, dimanapun telapak tangan pria parubaya itu bersentuhan, sebuah paksaan energi yang menakutkan dilepaskan. Membuat semua orang tidak bisa bergerak. Bang bang bang. Selanjutnya, di bawah tatapan kaget semua orang, pria parubaya itu menamparkan telapak tangannya lagi dan lagi, seolah menamparkan sekelompok semut sampai mati, dan menamparkan semua penyusup sampai mati. Jika ada bahaya, beritahu aku secara langsung. Setelah menembak mati semua penyusup, pria parubaya itu melirik ke markas istana King Yun dan berkata dengan tenang. Kemudian, dia naik ke langit dan menghilang dalam sekejap. Selamat untuk para senior. Di istana King Yun, di bawah kepemimpinan 7 bandit dan Cuji, semua anggota istana King Yun berteriak serempak. Ini sudah berakhir. Pada saat ini, anak buah dan kuda Luo Xinghai semuanya tercengang dan benar-benar terpana. Semua pasukan penyusup telah musnah. Ditembak mati oleh tuan misterius itu. Petik 2. Hari-hari ini, orang-orang Luo Xinghai melihat genangan darah dan lumpur di tanah, yang agak tidak bisa diterima. Karena kecepatan membunuh pria parubaya itu terlalu cepat, dari awal hingga akhir, butuh paling banyak selusin napas, bergerak, telapak tangan ke atas dan ke bawah, dan dia menembak mati semua penyusup. Oke, sekarang pasukan penyerbu telah dimusnahkan, kamu kembali. 7 bandit, Cuji dan pejabat senior istana King Yun lainnya keluar dari markas bersama sekelompok besar orang, dan berkata kepada orang-orang di Tian Luo Xinghai. Bersiaplah untuk membersihkan medan perang. Cuji berkata kepada orang-orang dari istana King Yun di belakangnya. Mulai sekarang, orang Miao kita akan memimpin istana King Yun dan mengikuti istana King Yun. Kami, klan Jiang, juga akan mengejar istana King Yun di masa depan. Istana Yihua kita akan dipimpin oleh istana King Yun mulai sekarang. Mulai sekarang, istana King Yun akan menjadi pemimpin Tian Luo Xinghai kita, dan kita semua akan mematuhi perintah istana King Yun.
Tolong Istana King Yun memimpin kita untuk melawan penjajah bersama. Petik 2. Kepala pasukan, pemimpin, dan patriark bergegas ke puncak Istana King Yun satu demi satu. Mereka sangat antusias sehingga mereka semua menepuk dada mereka dan menyatakan bahwa mereka akan mengikuti Istana King Yun di masa depan. Ini, Chuji dan pejabat senior Istana King Yun lainnya tercengang, tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Pada saat yang sama, di Xiang Xinghai, setelah beberapa hari persiapan, pasukan lengkap King Yun sepenuhnya terbentuk. Dalam beberapa hari terakhir, Ye Yunfei telah memurnikan sejumlah besar ramuan, meningkatkan ranah semua pemimpin pasukan ini, besar dan kecil. Dengan bantuan Ye Yunfei, beberapa orang bahkan menerobos beberapa alam berturut-turut. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga secara pribadi memimpin orang-orang ini ke Menara Hantu, dan secara pribadi membimbing mereka untuk berlatih formasi pertempuran iblis surgawi. Selain formasi pertempuran setan surgawi, Ye Yunfei juga mengajarkan formasi pertempuran setan bumi. Formasi pertempuran setan surgawi dan formasi pertempuran iblis bumi pada awalnya adalah dua formasi pertempuran yang sesuai, dan ketika disatukan, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Di langit berbintang, pasukan yang rapi berdiri di depan Ye Yunfei. Setan Es, lelaki tua berbaju abu-abu, Santuan Han, Hu Miao, dan Huang Chang berdiri di samping Ye Yunfei. Tuan Istana, kita bisa keluar. Ini adalah daftar lautan bintang yang telah ditempati oleh penjajah di alam Chang Huang kita. Petik 2. Berdiri di depan tentara, Liu Mingde berkata kepada Ye Yunfei dengan keras, dan pada saat yang sama mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Baiklah, ayo pergi sekarang. Gol pertama, kereta pos Xinghai. Petik 2. Ye Yunfei mengambil slip giok, melirik tentara di depannya, melambaikan tangannya, dan berteriak. Tuan Asgard Ye punya perintah, ayo pergi. Liu Mingde, Mao Wanli, dan Gao Hui berteriak bersamaan. Mereka bertiga adalah tiga pemimpin pasukan ini. Ye Yunfei sepenuhnya mendelegasikan kekuasaan dan membiarkan mereka bertiga memimpin pasukan. Mengikuti perintah Ye Yunfei, sekelompok orang memasuki pesawat ruang angkasa yang berbeda, dan kemudian, pesawat ruang angkasa yang padat mulai berguling ke arah laut bintang kereta pos. Ye Yunfei, Iblis Es, lelaki tua berpakaian abu-abu dan yang lainnya duduk di pesawat hijau bersama-sama, bercampur dengan barisan pesawat tentara. Setelah menembak mati semua penyusup, pria parubaya itu melirik ke markas Istana King Yun dan berkata dengan tenang. Kemudian, dia naik ke langit dan menghilang dalam sekejap. Selamat untuk para senior. Di Istana King Yun, di bawah kepemimpinan 7 bandit dan Chuji, semua anggota Istana King Yun berteriak serempak. Ini sudah berakhir. Pada saat ini, anak buah dan kuda Luo Xinghai semuanya tercengang dan benar-benar terpana. Semua pasukan penyusup telah musnah. Ditembak mati oleh tuan misterius itu. Petik 2. Hari-hari ini, orang-orang Luo Xinghai melihat genangan darah dan lumpur di tanah, yang agak tidak bisa diterima. Karena kecepatan membunuh pria parubaya itu terlalu cepat, dari awal hingga akhir, butuh paling banyak selusin napas, berderak, telapak tangan ke atas dan ke bawah, dan dia menembak mati semua penyusup. Oke, sekarang pasukan penyerbu telah dimusnahkan, kamu kembali. 7 bandit, Chuji dan pejabat senior Istana King Yun lainnya keluar dari markas bersama sekelompok besar orang, dan berkata kepada orang-orang di Tian Luo Xinghai. Bersiaplah untuk membersihkan medan perang. Chuji berkata kepada orang-orang dari Istana King Yun di belakangnya. Mulai sekarang, orang Miao kita akan memimpin Istana King Yun dan mengikuti Istana King Yun. Kami, klan Jiang, juga akan mengejar Istana King Yun di masa depan. Istana Yihua kita akan dipimpin oleh Istana King Yun mulai sekarang. Mulai sekarang, Istana King Yun akan menjadi pemimpin Tian Luo Xinghai kita, dan kita semua akan mematuhi perintah Istana King Yun. Tolong Istana King Yun memimpin kita untuk melawan penjajah bersama. Petik 2. Kepala pasukan, pemimpin, dan patriark bergegas ke puncak Istana King Yun satu demi satu. Mereka sangat antusias sehingga mereka semua menepuk dada mereka dan menyatakan bahwa mereka akan mengikuti Istana King Yun di masa depan. Ini, Chuji dan pejabat senior Istana King Yun lainnya tercengang, tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Pada saat yang sama, di Xiang Xinghai, setelah beberapa hari persiapan, pasukan lengkap King Yun sepenuhnya terbentuk. Dalam beberapa hari terakhir, Ye Yunfei telah memurnikan sejumlah besar ramuan,
meningkatkan ranah semua pemimpin pasukan ini, besar dan kecil. Dengan bantuan Ye Yunfei, beberapa orang bahkan menerobos beberapa alam berturut-turut. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga secara pribadi memimpin orang-orang ini ke Menara Hantu, dan secara pribadi membimbing mereka untuk berlatih formasi pertempuran iblis surgawi. Selain formasi pertempuran setan surgawi, Ye Yunfei juga mengajarkan formasi pertempuran setan bumi. Formasi pertempuran setan surgawi dan formasi pertempuran iblis bumi pada awalnya adalah dua formasi pertempuran yang sesuai, dan ketika disatukan, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Di langit berbintang, pasukan yang rapi berdiri di depan Ye Yunfei. Setan Es, lelaki tua berbaju abu-abu, Sangguan Han, Hum Yao, dan Huang Chang berdiri di samping Ye Yunfei. Tuan Istana, kita bisa keluar. Ini adalah daftar lautan bintang yang telah ditempati oleh penjajah di alam Chang Huang kita. Petik 2. Berdiri di depan tentara, Liu Mingde berkata kepada Ye Yunfei dengan keras, dan pada saat yang sama mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Baiklah, ayo pergi sekarang. Gol pertama, kereta pos Xinghai. Petik 2. Ye Yunfei mengambil slip giok, melirik tentara di depannya, melambaikan tangannya, dan berteriak. Tuan Asgard Ye punya perintah, ayo pergi. Liu Mingde, Mao Wanli, dan Gao Hui berteriak bersamaan. Mereka bertiga adalah tiga pemimpin pasukan ini. Ye Yunfei sepenuhnya mendelegasikan kekuasaan dan membiarkan mereka bertiga memimpin pasukan. Mengikuti perintah Ye Yunfei, sekelompok orang memasuki pesawat ruang angkasa yang berbeda, dan kemudian, pesawat ruang angkasa yang padat mulai berguling ke arah laut bintang kereta pos. Ye Yunfei, Iblis Es, lelaki tua berpakaian abu-abu dan yang lainnya duduk di pesawat hijau bersama-sama, bercampur dengan barisan pesawat tentara. Bab 1240. Yima Xinghai tidak jauh dari Xiang Xinghai, Ye Yunfei sengaja memilih Xinghai terdekat untuk memulai. Saat ini, kereta pos Xinghai telah sepenuhnya diduduki oleh penjajah. Bergemuruh, tim pesawat luar angkasa dari pasukan Istana Qingyun bergemuruh ke depan di langit berbintang, dan pesawat luar angkasa memantulkan cahaya bintang, bersinar dengan dingin dan memancarkan aura pembunuh. Di bawah aura pembunuh ini, langit berbintang bergetar, dan bintang-bintang tampak redup. Di antara tentara, sebuah bendera besar dipasang di salah satu pesawat luar angkasa, dan 4 karakter besar terukir di bendera tentara Qingyun. Spanduk berkibar, bergemuruh dan bergerak, seperti guntur, dan seperti genderang perang. Akhirnya, pasukan Qingyun datang ke stage Horse Xinghai. Saat ini, para penyusup di Star Horse Star Sea telah menerima berita, dan mereka telah menyiapkan formasi mereka di Star Horse Star Sea, siap bertarung. Saat tim pesawat ruang angkasa tentara Qingyun terus bergerak maju, tidak lama kemudian, pasukan kedua belah pihak bertemu di langit berbintang. Tuan Istana Ye secara pribadi memimpin pasukan Qingyun ke sini, dan semua penyerbu segera berlutut dan mati. Liu Deming melangkah maju dan berteriak keras. Kesombongan, tentara Qingyun omong kosong macam apa? Kami belum datang ke pintu Anda untuk menghancurkan Anda. Anda seharusnya sudah beruntung, tiba-tiba berani mengirimkannya ke pintu Anda. Petik 2. Di antara pasukan penyusup, seorang lelaki tua jangkung gemuk dengan wajah merah keluar lebih banyak lagi, menunjuk ke arah Liu Deming dan mengutuk. Membunuh. Bunuh semua penjajah ini. Petik 2. Pada saat ini, suara polos Ye Yunfei tiba-tiba terdengar. Tuan Istana Ye memiliki perintah untuk membunuh. Liu Deming mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, tidak mengatakan apa-apa, melambaikan tangannya, dan berteriak. Membunuh. Tentara Qingyun bergegas menuju penyusup di depan seperti harimau dan serigala, seperti semburan baja, yang benar-benar mengguncang langit berbintang dan membuat bintang-bintang bergetar. Semua pria dan kuda dari pasukan Qingyun membentuk formasi pertempuran setan surgawi dan formasi pertempuran setan bumi untuk bekerja sama dalam serangan itu. Ini adalah perintah Ye Yunfei. Ye Yunfei tahu bahwa jika mereka bertarung sendirian, prajurit Xiang Xinghai dan Yuexiu Xinghai tidak akan pernah menjadi lawan dari penjajah yang datang dari seberang perbatasan. Hanya dengan membentuk formasi pertempuran mereka dapat memiliki kekuatan untuk bertarung. Ho! Saat pasukan Qingyun menyerang maju satu persatu, iblis surgawi dan iblis jahat terus muncul di atas formasi pertempuran ini, dan aura yang mereka pancarkan menyapu langit. Semuanya, dengan Palace Master Ye yang memimpin kami secara pribadi, kamu tidak perlu takut pada apapun. Liu Deming memimpin dan bergegas ke depan tim.
Mao Wanli dan Gao Hui juga berbaris berdampingan dengan Liu Deming. 3 Master Tao, puluhan formasi pertempuran, bergemuruh ke depan. Orang tua gemuk di seberang tidak bisa menahan cemberut, diam-diam dia takut pasukan yang baru dibentuk bisa memiliki momentum seperti itu. Membunuh. Pria tua gemuk itu melambaikan tangannya dan meraung. Segera, pasukan penjajah di belakangnya juga menyambutnya seperti air pasang. Pasukan kedua belah pihak bertabrakan dengan keras. Pertempuran sengit telah dimulai. Tentara di kedua sisi bertempur dengan sekuat tenaga, sampai matahari dan bulan memucat dan langit berbintang bergetar. Tiba-tiba, di bawah kepemimpinan Liu Deming dan 3 Master Tao lainnya, pasukan King Yun bertempur melawan pasukan penyerbu ini secara merata. Bagus, Ye Yunfei melihatnya sejenak, lalu mengangguk memuji. Alasan mengapa Ye Yunfei meminta 3 Master Tao Liu Deming untuk memimpin pasukan untuk mengisi daya terlebih dahulu adalah untuk menguji kekuatan tempur pasukan King Yun ini dan membiarkan mereka mengalaminya. Jika tidak, Sangguan Han, Iblis Es, lelaki tua berpakaian abu-abu, Klon Darah, dan Ye Yunfei sendiri adalah yang pertama menyerang lebih dulu, dan diperkirakan pasukan penyerbu ini dapat dimusnahkan dalam waktu singkat. Bisakah aku melakukannya sekarang? Melihat pertempuran sengit di depan, Iblis Es mengeluarkan tongkat putihnya dan ingin sekali mencobanya. Oke, ayo kita lakukan juga. Ye Yunfei melihatnya sebentar dan berkata, lagi pula, tentara King Yun baru saja dibentuk, dan kekuatan utamanya adalah pasukan Xiang Xinghai dan Yuexiu Xinghai. Selalu ada celah antara mereka dan tentara penjajah. Jika pertempuran berlanjut, korban jiwa akan menjadi semakin serius. Saya datang. Ice Demon bergegas maju dengan tongkat kayu, dan menyapu dengan satu tongkat, menghancurkan sekelompok besar penyusup berkeping-keping di tempat. Dengan semburan darah, Klon Darah juga bergegas, dan mulai melahap darah di medan perang. Kemudian, Hu Miao, Huang Chang, dan ulat naga tanduk emas juga muncul satu demi satu, bergegas ke medan perang. Saat klon Ice Demon dan Blood Rage bergabung dalam pertempuran, pasukan penyerbu mulai menderita banyak korban. Metode pertarungan Ice Demon sederhana dan efektif, menyapu area yang luas dengan satu tongkat, bahkan seorang master di tahap akhir alam Dao, tidak dapat menghentikan serangan Ice Demon, apalagi penjajah dengan kekuatan biasa ini. Avatar vampir menampilkan tubuh penghisap darah dan mengeluarkan kabut darah dalam jumlah besar. Darah di tubuh mereka yang tertutup kabut darah ini segera mendidih. Bagi mereka yang lemah, darah dalam tubuh mereka meledak dalam sekejap, bocor ke seluruh tubuh, berubah menjadi sungai darah yang mengalir, dan mengalir ke mulut klon darah. Ayo kita lakukan juga. Sangguan Han berjalan maju, mengulurkan tangannya yang besar, dan terus memperbesar. Dengan cengkeraman besar, dia menjatuhkan sejumlah besar penyerang menjadi orang yang tidak berguna dalam sekejap, dan kemudian melemparkan mereka ke klon vampir untuk menghisap darah. Pria tua berbaju abu-abu itu juga bergegas pada saat yang sama dan mulai berkelahi. Ye Yunfei juga berjalan ke medan perang dan langsung bertarung. Saat ini, pasukan penjajah mulai dibantai dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Menarik, keluar. Petik 2. Pria tua gemuk itu kaget dan marah, dan meraung. Bising. Pada saat ini, sebuah telapak tangan raksasa melintasi langit, meraih lelaki tua gendut itu dan mengangkatnya. Sangguan Han yang bergerak, memahat alam Dao. Anda sebenarnya adalah master pembentuk Dao. Petik 2. Pria tua gendut itu ketakutan setengah mati. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa sebenarnya ada master Dao Saping yang tersembunyi di pasukan King Yun yang baru dibentuk ini? Jika dia tahu sebelumnya, dia pasti sudah kabur sejak lama. Ledakan. Sangguan Han mengguncang lelaki tua gendut itu setengah mati dengan telapak tangannya, lalu melemparkannya ke klon darah untuk menghisap darah. Setelah beberapa saat, pasukan penyerbu ini telah dimusnahkan sepenuhnya. Dari awal hingga akhir pertempuran ini nyatanya hanya berlangsung sesaat, sangat singkat. Kalian bertiga memimpin orang untuk memusnahkan semua penjajah yang tersisa di lautan bintang ini. Ye Yunfei berkata kepada Liu Deming dan yang lainnya. Ya, Liu Deming, Mao Wanli dan Gao Hui menjawab serempak. Baru saja meraih kemenangan besar, mereka bertiga sangat bersemangat setelah menerima perintah Ye Yunfei. Mereka segera memimpin orang untuk memusnahkan penyusup yang tersisa di lautan bintang. Tidak lama kemudian, semua penyusup di lautan kuda panggung ini dimusnahkan. Biarkan tentara istirahat sebentar, lalu kita akan pergi ke Xinghai berikutnya. Ye Yunfei memberi perintah. Akibatnya, pasukan King Yun beristirahat di tempat.
Setelah sebagian besar hari, Tuan Ye, ada banyak prajurit di Lautan Bintang ini yang telah meminta untuk bergabung dengan pasukan King Yun kami. Liu Deming mendatangi Ye Yunfei dan melapor. Beberapa dari prajurit ini adalah tawanan yang kami selamatkan, dan beberapa dari mereka telah melarikan diri dari stage Horse Xinghai dan kembali setelah menerima berita hari ini. Liu Deming menambahkan, terima beberapa elit. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, oke, aku paham. Liu Deming menjawab, jadi, selanjutnya, Liu Deming, Mao Wanli dan Gao Hui secara pribadi memilih sekelompok prajurit di Lautan Bintang ini untuk bergabung dengan pasukan King Yun. Setelah 1 hari, ayo pergi ke Laut Bintang berikutnya. Ye Yunfei memberi perintah. Akibatnya, pasukan King Yun berbaris dengan kuat menuju Lautan Bintang berikutnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Yunfei memimpin pasukan King Yun untuk memulihkan Lautan Bintang satu demi satu. Memulihkan 7 Lautan Bintang sekaligus. Di 7 Lautan Bintang ini, semua penjajah musnah. Saat berita itu menyebar, seluruh dunia Chang Huang terkejut. Bersambung.